nama saya Aira dan kelompok saya Zara dan Rosa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester kami pada matkul analitika data. Dengan tujuan untuk menyusun strategi modeling setelah semua analisis, kita merangkum masalah data yang ditemukan dan membuat keputusan tentang fitur mana yang harus dipertahankan atau dihapus sebelum benar-benar melatih model. Pada bagian ini ada 3 proses, yaitu import libraries, konfigurasi, dan set display option untuk pandas. Jadi untuk yang pertama ada import pandas yang berfungsi untuk memuat, mengolah, dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau data frame. Sangat penting untuk pengerjaan data analis. NumPy, library yang digunakan untuk komputasi numerik, terutama array dan operasi matematis tingkat tinggi. Lalu ada Matplotlib digunakan untuk membuat berbagai grafik visualisasi data seperti line plot, bar plot, dan histogram. Lalu ada Skippy, modul statik dari Skippy digunakan untuk operasi statistik seperti distribusi, uji normalitas, Z-core, outlier detection. Lalu ada Seaborn, library visualisasi data berbasis Matplotlib tetapi lebih mudah digunakan. Lalu ada warning untuk mengatur atau menyembunyikan peringatan ketika menjalankan kode. Setelah itu ada OS untuk mengakses fungsi sistem operasi seperti mengecek folder, membuat direktori, dan membaca file. Lalu ada datetime digunakan untuk bekerja dengan waktu dan tanggal, misal membuat timestamp, mencatat tanggal analisis. Warning filter warning mengabaikan semua warning agar output notebook lebih bersih. Biasanya berguna ketika library memunculkan peringatan yang tidak berdampak pada hasil analisis. Lalu selanjutnya ada PLT style as dan SNN set digunakan untuk gaya visual dark grid ala Seaborn, membuat grafik lebih menarik dan mudah dibaca. Lalu untuk SNS sendiri mengatur palet warna grafik agar menggunakan warna-warna Seaborn HUSL, tampilan lebih beragam dan estetik. Lalu pada bagian PD set option seperti display max column menampilkan semua kolom ketika data frame di print. Jika dataset sangat besar, ini membantu melihat seluruh struktur. Lalu untuk display max row menampilkan maksimal 100 baris, berguna untuk output tidak terlalu panjang. Untuk selanjutnya ada display float format untuk mengatur tampilan angka pecahan float agar hanya 2 digit di belakang koma. Contoh 3.14159 menjadi 3.14. Lalu ada form Google Colab import drive. Ini berfungsi untuk menghubungkan Google Drive ke Google Colab sehingga file di drive dapat dibaca atau disimpan oleh notebook. Setelah proses mount, seluruh isi Google Drive akan muncul di pad content drive. Lalu ada force remount. Ini digunakan untuk memaksa Colab meremount drive bahkan jika sebelumnya sudah di mount. Gunanya jika ingin memastikan kondisi drive benar, terus ada perubahan easy access dan menghindari error drive already mount. Lalu untuk fungsi sistem pad append ini berfungsi untuk menambahkan pad baru ke dalam Python modul source pad. Artinya ketika Python mencari modul dengan import modul X, ia akan mencari di beberapa direktori default.
Di poin 1, terdapat data loading yang berisi basepad. Variabel ini menyimpan lokasi folder utama yang digunakan dalam proyek. Ini adalah pad di Google Colab setelah Google Drive di mount. Lokasi ini biasanya berisi dataset, notebook, file konfigurasi, folder untuk notebook. Tujuannya supaya ketika ingin mengakses file, kita cukup memanggil basepad tanpa harus menulis ulang pad panjang berkali-kali. Lalu ada figur pad sama dengan basepad plus figur UTS. Variabel ini untuk menyimpan lokasi folder khusus untuk menyimpan gambar atau visualisasi grafik. Folder figur UTS akan menjadi tempat menyimpan semua plot, histogram, pair plot, heatmap, grafik, analisis lainnya. Lalu selanjutnya ada if not ospad exists dan os McTears. Ospad exists untuk mengecek apakah folder figur pad sudah ada di Google Colab. Jika tidak, maka buat folder tersebut. Sedangkan os McTears untuk membuat folder baru dengan nama sesuai figur pad. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa kode ini tempat menyimpan grafik plot selalu tersedia. Lalu ada print setup complete sukses untuk menampilkan pesan bahwa konfigurasi atau setup awal telah selesai dilakukan. Lalu ada print analysis date untuk mengambil waktu saat ini dan mengubah format tanggal dan waktu menjadi lebih rapi. Lalu ada print save path figur pad untuk menampilkan lokasi folder tempat berakhir. Lalu ada bagian print analysis date yang digunakan untuk mengambil waktu saat ini dan mengubah format tanggal dan waktu menjadi lebih rapi. Lalu ada print save path untuk menampilkan lokasi folder tempat penyimpanan grafik. Lalu selanjutnya ada bagian dev save figure untuk file name-nya untuk menyimpan mana nih? Lalu ada dev save figure untuk menyimpan nama file yang ingin disimpan, misalnya plot distribusi.png, dan menyimpan plot atau grafik yang terakhir digambar dengan matplotlib. Lalu parameter yang digunakan adalah figur pad ditambah file name untuk menyimpan ke folder yang sudah disiapkan. DPI sama dengan 300, resolusi tinggi 300 dot per inch, cocok untuk laporan, jurnal, dan presentasi. Lalu ada BBOX inch tag untuk memastikan grafik tidak terpotong di pinggir. Lalu ada print untuk memberi informasi bahwa file sudah berhasil disimpan. Lalu selanjutnya ada dev save CSV, df untuk data frame pandas yang ingin disimpan, df to CSV untuk menyimpan data frame ke file CSV. Lalu index sama dengan false, tidak menyimpan indeks data frame sehingga file lebih bersih, dan lokasi penyimpanan secara otomatis masuk ke figur pad. Lalu dev save text untuk isi teks yang ingin disimpan ke file .txt, with open untuk membuka file dalam mode write jika file belum ada akan dibuat, dan jika file sudah ada akan ditimpa. Untuk fwrite text untuk menulis isi teks ke dalam file, dan print untuk memberi pesan bahwa file berhasil disimpan. Lalu path sama dengan basepad plus data untuk mendefinisikan basepad. Ini adalah folder utama tempat-tempat file UTS disimpan. Untuk menyusun path lengkap dataset, path sama dengan basepad plus data. Kode ini untuk menggabungkan konten drive my drive colab notebook UTS dengan nama file data. Hasil akhirnya konten
kolom names. Kode ini mendefinisikan list berisi nama-nama kolom untuk dataset Wine. Dataset Wine ini dari OCI ML repository biasanya tidak memiliki header, sehingga ketika kita mengimpor data menggunakan df sama dengan pd read csv, Anda akan menggunakan kolom name ini sebagai nama kolom. Dataset Wine memiliki 14 kolom yang terdiri dari kelas alkohol, malic acid, as, alkalinity of as, magnesium, total phenols, flavonoids, non-flavonoids, phenols, proanthocyanins, color intensity, gue, OD280 ProWine. Kesimpulannya adalah variabel kolom name digunakan agar dataset memiliki nama kolom yang jelas, mudah dianalisis, dan sesuai dokumentasi OCI Machine Learning Repository. Selanjutnya di bagian df/pd-read csv, pada pd-read csv, fungsi dari Ribari Pandas untuk membaca file csv dan mengubahnya menjadi data frame. Path variabel yang berisi lokasi file csv, misalnya path content drive, my drive, collab, notebook, uts, data. Lalu node names, column names menentukan nama kolom untuk data frame. Column names adalah list nama kolom yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu ada set untuk menentukan pemisah kolom CSV. Dalam dataset ini setiap nilai dipisahkan dengan koma. Lalu ada NaValue, menandakan nilai tanda-tanya di dataset sebagai missing value. Dan output untuk menghasilkan data frame berisi data dari file CSV dengan kolom yang sudah dinamai dan siap untuk dianalisis. Lalu ada df/hit. Hit adalah metode Pandas untuk melihat beberapa baris pertama dari data frame. Secara default menampilkan 5 baris pertama, digunakan untuk cek struktur data dan memastikan file berhasil dibaca. Tujuan penggunaannya adalah memastikan data terbaca dengan benar dan mengecek apakah nama kolom sesuai, dan memeriksa missing value awal dan memberikan gambaran awal distribusi tipe data. Lalu selanjutnya ada di bagian print sama dengan 70 yang menampilkan garis sebanyak 70 karakter untuk membingkai judul, memberi judul dataset overview agar output lebih rapi. Tujuannya adalah memisahkan bagian overview dari output lainnya. Lalu ada print dimensi dataset, adalah atribut data frame untuk mendapatkan dimensi. df/sep0 adalah jumlah baris, sedangkan df/sep1 adalah jumlah kolom. Lalu ada print memory use untuk menghitung jumlah memori yang digunakan data frame termasuk objek string. Lalu ada print n sama dengan 70 untuk membuat garis pemisah di bawah overview agar output lebih rapi. Lalu selanjutnya ada print informasi kolom. Terdapat header print informasi kolom, print sama dengan 70 untuk menampilkan informasi kolom agar memberitahu bahwa output berikutnya adalah struktur data. Garisnya sebanyak 70 karakter untuk membingkai output agar lebih rapi. Lalu menampilkan info dari data frame dan menampilkan ringkasan data frame termasuk jumlah baris total, jumlah kolom dan nama masing-masing kolom, tipe data setiap kolom, jumlah non-null untuk setiap kolom, dan total penggunaan memori data frame yang sangat berguna untuk cek data awal sebelum analisis. Lalu selanjutnya di bagian 1.2 terdapat print and missing value analysis. Terdapat header analisis missing value berupa print and missing value, print sama dengan 70, yang menampilkan judul untuk bagian analisis missing value. Garis sama dengan digunakan
agar output terlihat rapi. Dan menghitung jumlah missing value per kolom. df is null menampilkan data frame bool jika dan menjumlahkan true untuk setiap kolom, hasilnya jumlah missing value per kolom. Lalu hitung presentasi missing PCT sama dengan 100 missing length df untuk menghitung presentasi missing tiap kolom dari total baris dataset. Contoh 2 missing dari 178 baris adalah 2/178 kali 100 sama dengan 1,12%. Lalu buat tabel ringkasan missing table PD data frame. Untuk membuat data frame ringkasan dengan 2 kolom, yaitu missing count dengan jumlah nilai hilang dan percentage untuk presentasi nilai hilang. Lalu ada filter hanya kolom yang memiliki missing table untuk menghapus kolom yang tidak ada missing value. Mengurutkan kolom berdasarkan presentasi missing secara menurun. Lalu tampilkan hasilnya, if length missing table. Jika ada kolom dengan missing value, maka cetak tabel diringkas. Jika tidak ada, cetak pesan tidak ada missing value. Lalu ada duplikat df duplikat sum. Untuk mengecek baris duplikat, terdapat duplikat df duplikat sum. Untuk menghasilkan series boolean, benar jika baris tersebut merupakan duplikat dari baris sebelumnya, dan salah jika unik. Sum menjumlahkan nilai dari true, yaitu total jumlah baris duplikat, lalu menampilkan jumlah duplikat dengan menggunakan printf duplikat row untuk menampilkan jumlah baris duplikat secara tepat. Lalu menampilkan presentasi dan pesan di bagian if duplicate null. Jika duplikat lebih besar dari 0, tampilkan jumlah baris duplikat dan presentasi dari total dataset. Jika tidak ada duplikat, tampilkan pesan tidak ada baris duplikat. Lalu selanjutnya ada print data type. Lalu ada print data types dan unique value. Untuk menampilkan judul data types dan unique value agar output rapi. Garis sebanyak 70 karakter untuk pemisah visual di bagian print data type unique value print sama dengan 70. Lalu di bagian data overview PD data frame, di bagian columns nama kolom dari dataset, di bagian df column. Lalu type tipe data setiap kolom, misal int64 atau float 64. Lalu unique untuk nilai unique per kolom, misal kolom kelas 3 nilai unique 1, 2, 3, dan sampel value untuk menampilkan 3 contoh nilai pertama unique per kolom, dan berguna untuk melihat tipe dan range data secara cepat, dan menampilkan tabel ringkasan. Bagian print data overview to string index files menampilkan data frame data overview dalam format teks rapi, dan index files tidak menampilkan kolom indeks pandas. Lalu ada numerical calls dan df select dtype untuk memilih kolom berdasarkan tipe data. int64 adalah bilangan bulat, float 64 adalah bilangan desimal. Column tulis untuk mengubah nama kolom menjadi list Python. Hasilnya adalah daftar semua kolom numerik. Lalu ada bagian categorical calls df select dtypes untuk memilih kolom bertipe object atau strings. Biasanya kolom kategorikal. Hasilnya adalah daftar semua kolom kategorikal. Lalu ada if class in numerical calls. Target variabel kelas tidak dihitung sebagai fitur, jadi dipisahkan dari daftar variabel numerik atau kategorikal. Selanjutnya printf variabel numerik. Len numerical calls adalah jumlahnya kolom numerik, sedangkan len categorical calls jumlahnya kolom kategorikal untuk menampilkan target variabel secara jelas.
selanjutnya bagian 1.3. Pada bagian print and unknown value in categorical, untuk menampilkan judul, cek nilai unknown di kolom categorical. Garisnya adalah untuk pemisah visual. For call in categorical adalah iterasi setiap kolom dalam list categorical calls yang berguna untuk mengecek semua kolom categorical satu persatu. Lalu unknown count untuk menghasilkan series boolean. Selanjutnya unknown PCT untuk mengubah jumlah unknown menjadi persentase dari total baris dataset. Di bagian if unknown count format string, kalau sama dengan 2S adalah nama kolom panjangnya 20 karakter. Unknown count 6D jumlah nilai unknown panjang 6 digit. Dan unknown PCT persentase dengan 2 desimal. Jika kolom tidak memiliki unknown, maka tidak dicetak. Selanjutnya df original, df copy. Copy untuk membuat salinan independen dari data frame. Df original variabel baru yang menyimpan data original sebelum dimodifikasi. Ini penting agar data asli tetap utuh dan bisa digunakan kembali jika terjadi kesalahan pre-processing atau analisis. Lalu di bagian print backup data original disimpan di df original untuk memberi informasi bahwa backup berhasil dibuat, membantu tracking versi data saat EDA atau pre-processing. Lalu di bagian 1.4 di print descriptive statistik ini untuk membuat output lebih rapi dan terstruktur dengan memberikan judul. Lalu df numerical calls. Df numerical calls untuk memilih hanya kolom numerik, dan describe menghasilkan statistik deskriptif seperti count, mean, STD atau standard deviation, mean 25%, 50% atau median, 75%, max, transpose sehingga baris adalah nama kolom, kolom adalah jenis statistik. Lalu ada dextat skewness df numerical calls yang digunakan untuk mengukur kemiringan distribusi. Lalu ada dextat kurtosis untuk mengukur ketajaman distribusi atau tail heaviness. Lalu ada print dextat untuk menampilkan tabel lengkap berisi statistik dasar, skewness, kurtosis. Lalu ada dextat to CSV. Untuk statistik deskriptif dapat dimasukkan ke dalam laporan UTS. CSV tersimpan di konten Drive My Drive Collab Notebook UTS figur UTS, dan file siap digunakan di Word, Excel, atau visualisasi. Lalu selanjutnya di bagian print deskriptif statistik kategorikal variabel. Untuk menampilkan judul statistik deskriptif variabel kategorikal, garis ini digunakan sebagai pemisah visual. Lalu di bagian cat summary adalah list kosong untuk menyimpan ringkasan statistik setiap kolom kategorikal. Lalu ada for call in categorical calls adalah iterasi setiap kolom di list categorical calls yang berguna untuk membuat summary satu persatu. Lalu unique count unique adalah jumlah nilai unik pada kolom untuk memberi informasi berapa kategori berbeda yang ada. Lalu ada most common df call modes. Di bagian modes adalah mengembalikan nilai yang paling sering muncul, dan 0 untuk mengambil nilai pertama jika ada lebih dari satu mode. Lalu most common PCT 100
adalah jumlah baris yang memiliki mode, dibagi total baris adalah persentase. Hasil dikalikan 100 sama adalah format persentase. Lalu get summary append. Cap kolom dimasukkan sebagai dictionary, berisi nama kolom, jumlah nilai unik, nilai paling sering muncul, persentase nilai paling sering muncul di format 2 desimal. Get summary di MPD data frame untuk memudahkan tampilan tabel dan penyimpanan CSV. Lalu print get summary di toString untuk menampilkan data frame tanpa indeks, memberikan preview rapi dan ringkasan kategori. Lalu get summary df to CSV untuk menyimpan ringkasan ke file CSV di folder figur UTS, dan file siap dipakai untuk laporan atau analisis lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada print target variable distribution untuk menampilkan judul analisis distribusi target, garisnya untuk memisah visual. Lalu target df class value counts untuk jumlah masing-masing kelas dan menghasilkan proporsi 0 sampai 1 dikalikan 100 persentase untuk visualisasi. Lalu target summary PD data frame ringkas untuk laporan. Kelas adalah kelas target, count adalah jumlah data per kelas, percentage adalah persentase per kelas. Lalu print target summary toString untuk menampilkan tabel ringkasan target variabel tanpa indeks. Quick access membuat dua subplot berdampingan. Sumbu kiri adalah count, sumbu kanan adalah persentase. Access 12,4 adalah ukuran figur. Selanjutnya ada target di plot kin bar x-axis. Bagian kin sama dengan bar adalah plot batang. Akses 0 adalah subplot pertama. Warnanya disesuaikan, label dan title diatur agar rapi. Lalu var i v in enumerate menampilkan jumlah data di atas tiap batang. V plus 500 adalah posisi teks sedikit di atas batang. H sama dengan center rata tengah. Lalu target dispicity plot sama seperti count plot tetapi menampilkan persentase. Lalu var i v in enumerate menambahkan teks persentase di atas batang. V plus 1 sedikit di atas batang. Lalu selanjutnya di bagian PLT tag layout untuk menghindari overlap. PLT save with simpan figur di folder figur pad. Lalu DPI sama dengan 300 untuk kualitas tinggi. Lalu PLT show untuk menampilkan plot. Lalu ada print save 01 target distribution PNG untuk menampilkan pesan bahwa file figur berhasil disimpan. Dan pada poin bagian 2.1 Unified Analysis Numerical Variables, pada bagian ini digunakan untuk membuat grid subplots. Pada bagian subplot ini digunakan untuk membuat 5 baris kali 3 kolom subplot. Terus pada bagian file size, ukuran ini digunakan untuk mengukur figur lebarnya 18, tingginya 20 inci. Pada bagian level digunakan untuk meratakan array 2 dimensi menjadi 1 dimensi agar bisa diiterasi dengan mudah. Lalu untuk bagian ini digunakan
untuk mendapatkan indeks subload dan nama kolom. Loop ini membuat history untuk setiap kolom. Lalu ada ini, bagian ini, pada bagian ini adalah looping untuk setiap fitur numerik. Lalu pada bagian ini digunakan untuk mengatur jumlah batang history, garis tepi batang agar jelas, transparansi batang, warna batang. Ini digunakan untuk membuat histogram. Sedangkan ini, bagian ini digunakan untuk menambahkan garis min dan median. Lalu untuk ini, bagian ini digunakan untuk set judul dan label, memberi judul subplot sesuai nama fitur, terus memberi label pada sumbu, nama kolom. Pada bagian akses legend dan akses grid, ini digunakan untuk menampilkan legend dan grid, menampilkan mean dan median. Grid ini garis untuk membuat grid and garis bantu di background alpha agar tidak terlalu menonjol. Lalu untuk bagian remove empty subplot, ini digunakan untuk menghapus subplot kosong. Sedangkan untuk ini digunakan untuk layout, simpan dan tampilan. Pada bagian print ini digunakan untuk memberi informasi bahwa file figur berhasil disimpan. Lalu pada bagian box untuk direksi outer, ini pada bagian fake access digunakan untuk membuat grid subplot. Pada bagian ini digunakan untuk looping setiap fitur numerik. Sedangkan untuk bagian ini digunakan untuk membuat box plot. Lalu ini digunakan untuk kustomisasi box plot, dan ini digunakan untuk set judul, label dan grid. Pada bagian add station statistic text, ini digunakan untuk hitung statistik outer. Untuk Q1 adalah kuartil 25%, Q3 adalah kuartil 75%. IHR merupakan Q3 sama dengan Q1.
Untuk selanjutnya pada bagian akses IDK ini digunakan untuk menambahkan teks jumlah OITER di plot, menampilkan jumlah OITER di pojok atas subplot. Lalu untuk selanjutnya pada for IDK in range itu digunakan untuk menghapus subplot. Untuk PLT tag layout, PLT save file, PLT bbox dan PLT show ini digunakan untuk mencegah overlapping, menyimpan figur di folder, lalu untuk mengatur kualitas tinggi dan menampilkan figur. Lalu untuk print save digunakan untuk menampilkan pesan bahwa figur berhasil disimpan. Untuk OITER summary ini digunakan untuk membuat list kosong. List ini digunakan untuk menyimpan ringkasan OITER setiap kolom numerik. Terus bagian for call in numerical ini digunakan untuk looping setiap fitur numerik. Loop ini menghitung OITER untuk setiap kolom numerik, dan pada bagian ini bagian keys ini digunakan untuk menghitung kuartil dan IQR. Pada bagian lower bound dan upper bound ini digunakan untuk menentukan batas OITER. OITER didefinisikan sebagai data lower bound atau upper bound. Lalu pada bagian 1.5 kali IQR itu merupakan aturan standar Turkey untuk OITER. Pada bagian OITER dan OITER PST itu digunakan untuk menghitung jumlah dan presentase OITER. Pada bagian OITER summary append digunakan untuk menyimpan ringkasan untuk setiap kolom, menyimpan semua informasi penting kuartil, IQR, batas, jumlah, dan presentase OITER. OITER DF digunakan untuk mengubah list menjadi data frame, memudahkan tampilan tabel dan penyimpanan GCF. Pada bagian print ini digunakan untuk menampilkan ringkasan, menampilkan tabel lengkap OITER untuk semua fitur numerik. Lalu untuk OITER DF to GCV dan print itu digunakan untuk menyimpan ke GCV. Lalu selanjutnya pada bagian 2.3 Favorite Analysis Numerical. Pada bagian N numerical print itu berisi nama-nama kolom numerik di dataset kecuali target class, menghitung jumlah elemen data list yaitu jumlah variabel numerik, menyimpan jumlah variabel numerik ke dalam variabel, lalu menampilkan jumlah variabel numerik tersebut ke layar.
Dan selanjutnya pada bagian comparison box plot pada bagian n-numerical dan n-numerical row ini digunakan untuk mengatur jumlah fitur numerik dan jumlah baris subplot agar cukup untuk 3 kolom. Selanjutnya pada bagian axis ini digunakan untuk membuat grid subplot, membuat figur dan akses untuk semua figur numerik. Pada bagian data 1, data 2, dan data 3 itu digunakan untuk menyiapkan data per kelas, memisahkan data untuk setiap kelas, target 1, 2, 3 untuk figur pole. Dan pada bagian BP digunakan untuk membuat box plot per fitur. Box plot ini menampilkan sembarang fitur untuk setiap kelas target, menampilkan box plot, lalu untuk memungkinkan custom warna box. Pada bagian color ini digunakan untuk customisasi warna box. Untuk bagian access set title, set X label, set X label, dan grid ini digunakan untuk menyeting judul, label, dan grid. Pada bagian min 1, min 2, min 3 ini digunakan untuk menambahkan teks min tiap kelas, menampilkan nilai min tiap kelas, target di pojok atas subplot, memberikan koordinat relatif subplot, memberikan latar belakang putih agar teks terlihat jelas. Lalu pada bagian for IDK in range ini digunakan untuk menghapus subplot kosong. Dan pada bagian PLT ini digunakan untuk layouting, simpan, dan tampilkan. Pada bagian tag ini digunakan untuk mencegah overlapping, simpan figur kualitas tinggi, dan menampilkan figur. Dan pada bagian print digunakan untuk mengonfirmasi penyimpanan. Pada bagian print ini digunakan untuk menampilkan judul dan keterangan hipotesis. Untuk bagian test result ini digunakan untuk membuat list kosong untuk menyimpan hasil. Lalu untuk for boolean numerical cost ini adalah looping setiap fitur numerik untuk memisahkan data kelas target. Lalu untuk t-start dan p-value ini digunakan untuk melakukan t-test. Pada bagian min-dev ini digunakan untuk pada bagian min-dev, Wallet std dan QHensD ini digunakan untuk menghitung efek size. Ukuran F menunjukkan berapa besar perbedaan min dalam satuan standar deviansi. Lalu pada bagian is signification ini digunakan untuk interpretasi hasil. Pada bagian t-test result append ini digunakan untuk menyimpan hasil ke list, menyimpan semua informasi penting per fitur seperti mean tiap kelas, list mean, statistik
signifikansi, dan coherence. Lalu untuk di tes df dan print di tes df ini digunakan untuk mengubah list menjadi data frame, menampilkan tabel ringkasan t-test untuk semua fitur numerik, dan selanjutnya pada bagian t-test df to GCF dan print itu digunakan untuk menyimpan hasil. Pada bagian awal ini adalah bagian yang digunakan untuk membuat judul dan keterangan hipotensi. Lalu untuk bagian t-test result ini digunakan untuk menyimpan, untuk menulis, untuk menyimpan hasil, dan untuk for call ini digunakan untuk looping setiap fitur numerik, memisahkan data fitur untuk kelas 1 dan kelas 3. Lalu untuk t-start dan t-value ini untuk melakukan t-test untuk uji T2 tabel sampel independen, nilai statistik T yang lalu probabilitas menolak H0. Pada bagian MindDef, OSTD dan coherence ini digunakan untuk menghitung effect size, mengukur besar perbedaan mean dalam satuan standar devian. Kurang lebih isinya sama kayak yang di atas tadi, nggak ada bedanya sih yang ini. Lalu untuk bagian yang ini simpan t-test df ini print ini untuk menyimpan hasil ke CSV untuk laporan EDA atau analisis statistik yang lebih lanjut. Lalu pada bagian sel ini digunakan pada bagian sel ini digunakan untuk pembandingan main variabel numerik antara kelas 2 dan kelas 3, menentukan apakah perbedaan main signifikan, lalu untuk menghitung coherence sebagai ukuran efek. Untuk bagian ini digunakan untuk bagian core matrix pada bagian numerical cost ini digunakan untuk daftar kolom numerik di dataset. Lalu untuk df numerical cost titik core ini digunakan untuk menghitung koefisien korelasi person antar variabel numerik. Nilai berkisaran dari min 1 sampai 1. 1 merupakan korelasi positif sempurna, min 1 merupakan korelasi negatif sempurna, sedangkan 0 adalah tidak ada korelasi linear. Lalu untuk PLT figur dan max ini digunakan untuk menyimpan figur dan max. Fact size ini digunakan untuk ukuran figur dan max ini digunakan untuk membuat segitiga atas, dan heat map di skip supaya agar menampilkan segitiga bawah karena matriks korelasi simetris. Lalu untuk bagian SNS heatmap ini digunakan untuk membuat heatmap dan seaborn. Ini max sama dengan max digunakan untuk menyembunyikan segitiga atas. Not sama dengan true berfungsi menampilkan nilai korelasi di masing-masing sel. VMT ini digunakan untuk format 2 desimal, sedangkan Gmap ini digunakan untuk skema warna dari biru ke merah. Center berfungsi untuk warna tengah netral di 0. Square ini digunakan untuk setiap sel membentuk kotak. Line
Line ini digunakan untuk garis antar sel, lalu si bar KWS ini digunakan untuk memperkecil ukuran color bar. Pada bagian PLT title dan PLT tag layout ini digunakan untuk judul dan layouting, membuat judul heat map, dan merapikan jarak antar elemen figur. Pada bagian PLT save dan PLT show print ini digunakan untuk menyimpan heatmap ke file PNG di folder figur path, lalu menampilkan heatmap di notebook dan menampilkan konfirmasi file berhasil disimpan. Lalu pada bagian print ini digunakan untuk header dan informasi, memberikan informasi bahwa kita mencari pasangan variabel dari korelasi absurd lebih dari 0,7. Untuk bagian high core price ini digunakan untuk inisialisasi list untuk menyimpan hasil. List kosong untuk menampung pasangan variabel yang memiliki korelasi tinggi. Lalu untuk bagian looping ini digunakan untuk mengecek tiap pasangan, mengambil nilai korelasi antar kolom I dan kolom J, filter pasangan dengan korelasi tinggi, positif atau negatif, lalu untuk memenuhi syarat simpan nama variabel dan nilai korelasi ke high core trace. Lalu untuk kode bagian ini digunakan untuk menampilkan hasil dan menyimpan GCF. Jika pasangan yang memenuhi buat data frame list. Lalu untuk mengurutkan dasar korelasi terbesar, menampilkan hasil di konsol dan simpan ke file CSV. Lalu untuk fitur engineering poin 3 ada kode yang ditulis digunakan untuk membuat fitur baru, fitur engineering dari variabel numerik yang ada. Jadi fitur itu mencakup df pinose hingga malicacid. Lalu untuk fitur pinose per prolin, df pinose per prolin membagi jumlah total pinose dengan prolin. Tujuannya untuk mendapatkan rasio fenol terhadap prolin yang bisa membantu model melihat proporsi kimiawi daripada nilai absolut. Lalu untuk fitur flav, ini memiliki rasio flavonoid terhadap total phenols. Yang kedua, memberikan insight seberapa besar kontribusi flavonoid dari total phenols dalam wine. Fitur colorin per hue, df colorin per hue atau rasio color intensif terhadap hue berguna untuk menangkap berbagai intensitas warna terhadap rona wine. Fitur alkohol, rasio alkohol terhadap malic acid bisa menjadi indikator keseimbangan alkohol terhadap kesamaan dalam wine. Kesimpulannya, semua fitur baru ini adalah rasio antar variabel numerik. Tujuannya untuk memberikan informasi tambahan yang mungkin lebih membedakan kelas target Y. Yang kedua, membantu model mendeteksi pola proporsional daripada hanya nilai absolut.
ini umum dalam fitur engineering untuk data kimia atau sensorik, terutama untuk dataset wine. Lalu selanjutnya untuk 3.2 hingga 3.4 masuk ke create final dataset untuk modeling. Kode ini bertujuan untuk menyiapkan dataset akhir untuk modeling machine learning. Berikut penjelasan rincinya. Yang pertama, membuat salinan dataset asli agar aman untuk pre-processing. Yang kedua, dfclean akan menjadi dataset yang siap digunakan untuk modeling. Informasi awal, print and data preparation for modeling. Print 70 memberi header informasi di output notebook. Lalu untuk encode target, lalu untuk printf unknown values kept as separate category, ini menyatakan strategi sementara, nilai unknown diperlukan sebagai kategori tersendiri. Lalu untuk alternatif, imputasi dengan modus atau membangun model imputasi. Selanjutnya, memilih fitur untuk modeling. Memilih kolom numerik dan fitur baru hasil fitur engineering, mengecualikan kolom duration atau kolom non-informatif lainnya agar modul realistis. Setelah itu memisahkan fitur dan target. X data fitur input, Y target untuk prediksi. Shape memberi informasi jumlah baris dan kolom. Lanjutnya mengidentifikasi tipe kolom. Numerical fitur, kolom numerik untuk scaling atau modeling langsung. Yang kedua, categorical fitur, kolom kategorikal untuk one hot encoding atau label encoding. Yang ketiga, berguna untuk pipeline preprocessing sebelum machine learning. Kesimpulannya adalah kode ini menyiapkan dataset untuk model machine learning dengan langkah-langkah membuat salinan data, menentukan fitur utama numerik dan rasio baru. Yang ketiga, memisahkan target. Yang keempat, mengecek tipe data untuk encoding atau scaling. Lalu yang terakhir, menyiapkan landasan untuk tahap modeling selanjutnya seperti train test split, scaling, encoding, dan model training. Untuk create comprehensive dataset export, kode yang ditulis digunakan untuk mempersiapkan dataset akhir lengkap. Comprehensive dataset untuk diekspor, termasuk fitur asli dan fitur baru. Hasil fitur engineering berikut penjelasannya. Fitur to as, semua fitur yang dipilih untuk modeling termasuk fitur engineering. Lalu untuk class target variable, hasil ekspor kolom adalah daftar kolom lengkap untuk dataset akhir. Membuat dataset export, membuat salinan dataset dengan hanya kolom yang ingin diekspor. Yang kedua, salinan ini aman untuk disimpan tanpa mengubah dataset asli. Lalu menampilkan informasi dasar. Print and preparing export hingga print df export menampilkan set dataset, jumlah baris dan kolom, jumlah fitur, distribusi target class untuk melihat apakah dataset seimbang atau tidak. Kesimpulannya adalah kode ini membuat dataset final yang siap diekspor, lengkap dengan fitur numerik asli, fitur baru hasil fitur engineering, target. Lalu untuk dataset ini bisa digunakan untuk modeling, analisis statistik, lalu dokumentasi atau sharing ke tim lain. Untuk ekspor clean dataset, kode yang ditulis berfungsi untuk menyimpan dataset final yang sudah dibersihkan dan direkayasa. Fiturnya ke file CSV. Ekspor dataset ke CSV, df export to CSV base path,
when clean CSV index false. DF export dataset final yang berisi fitur asli, fitur engineering, dan target. Base path folder tujuan penyimpanan. Index false tidak menyertakan indeks baris dalam file CSV. Hasilnya file when clean CSV siap digunakan untuk modeling atau analisis lebih lanjut. Lalu untuk memberikan informasi hasil ekspor, yang pertama memberikan konfirmasi file berhasil disimpan, jumlah baris dan kolom yang menunjukkan dataset siap digunakan untuk machine learning atau analisis statistik. Kesimpulannya, dataset final berhasil disimpan ke CSV. Semua fitur asli dan engineering serta target sudah lengkap. Dataset siap dipakai untuk training model ML, validasi statistik, dan sharing ke tim lain. Untuk kesimpulan semua metode tadi, jadi model klasifikasi diperlukan untuk membantu organisasi memprediksi apakah seseorang memiliki pendapatan lebih dari $50 berdasarkan data demografis dan pekerjaan. Analisis awal pada notebook menunjukkan bahwa data sudah dapat dieksplorasi untuk memahami pola dan faktor penting sebelum pemodelan dilakukan. Tahap ini menegaskan bahwa masalah bisnis dapat diterjemahkan dengan jelas menjadi masalah analitik berupa klasifikasi biner. Sekian presentasi dari tim kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.